Ya, shalom saudara-saudara. Kita akan melanjutkan lagi dari bagian pertama itu penjelasannya sampai dengan inspirasi pengilhaman di bagian definisi pekerjaan Allah melalui rohnya. Karena itu saya melanjutkan lagi penjelasan itu di bagian kedua ini. Berkaitan dengan definisi pekerjaan Allah melalui rohnya yang menggerakkan, menguasai, dan memimpin orang-orang yang telah dipilihnya, untuk menuliskan perkataan-perkataan yang dikehendakinya dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tanpa salah dalam bahasa aslinya. Nah, kenapa Alkitab, penulisan Alkitab, perkataan-perkataan yang dikehendaki Allah dalam Alkitab itu tidak salah atau tanpa salah dalam bahasa aslinya? Ini karena ada pekerjaan Roh Kudus, ya. Roh Kuduslah yang menggerakkan, menguasai, dan memimpin orang-orang yang dipilih untuk menulis perkataan-perkataan Allah itu. Sehingga itulah sebabnya kita tidak bisa meragukan kebenaran dari Alkitab. Baik itu di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, bahwa hubungan antara penyataan dan inspirasi adalah bahwa dalam penyataan Allah mengkomunikasikan kebenaran-kebenarannya kepada manusia yang dipilihnya secara vertikal. Dan dalam inspirasi Allah menuntun orang-orang yang dipilihnya untuk menuliskan penyataan Allah dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia yang lain secara horizontal. Jadi pernyataan Allah itu Allah langsung mengkomunikasikan kebenaran-kebenarannya bagi manusia, kepada manusia yang dipilih. Setelah manusia mendapatkan penyataan Allah, maka dia juga dibangun dalam inspirasi Roh Kudus yang menggerakkan, menguasai, memimpin dia untuk membagikan, ya, atau dengan cara Allah sendiri menuntun orang yang dipilih itu untuk membagikan, untuk menyatakan Allah dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia, ya, dari konsep vertikal dan juga horizontal. Berikutnya, pentingnya doktrin inspirasi kita pelajari berkaitan dengan bibliologi atau ajaran tentang Alkitab adalah bahwa doktrin inspirasi membicarakan tentang bagaimana penyataan Allah dituliskan menjadi Alkitab. Jadi isi penulisan penyataan Allah ini otentik dan tidak bisa salah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah sendirilah yang memilih dan memimpin orang-orang tertentu untuk menuliskan penyataan Allah itu menjadi Alkitab. Maka akan terjamin bahwa isinya tidak mungkin salah. Orang Kristen menerima otoritas Alkitab sebagai kitab yang berperan mutlak memberikan pedoman iman dan kehidupan. Ya. Jadi itulah otoritas Alkitab. Lalu yang berikut, bahwa Allah yang menginspirasi seluruh isi Alkitab sehingga keabsahan dan seluruh kesatuan kanon Alkitab itu berasal dari satu sumber, yaitu Allah sendiri. Nah, kita masuk dalam bukti-bukti inspirasi Alkitab. Yang pertama, bahwa ada penyataan-penyataan yang di luar kemampuan berpikir manusia. Misalnya, tentang dosa, manusia, keselamatan, Allah Tritunggal. Ini manusia bisa tahu ini dari siapa? Ya. Manusia sendiri berdosa. Ya. Manusia sendiri dia tidak mengenal dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa dia adalah imago Dei, segambar dan serupa Allah. Jadi keselamatan juga tidak dikenal oleh manusia sebelumnya. Dan juga Allah Tritunggal. Yang kedua, adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat nubuatan dan yang sekarang sebagian sudah terjadi yang tidak mungkin muncul dari pikiran manusia. Sebelum Yesus datang turun ke dalam dunia, itu sudah dinubuatkan. Mika 5 ayat 1. Di bagian perjanjian lama sebagian sudah menubuatkan tentang kehadiran Kristus. Itu berita dari mana? Dia beda abad, beda tahun. Tetapi apa yang terjadi di PB itu sudah dinubuatkan oleh PL. Dan nubuatan-nubuatan itu menjadi
Luar biasa, kenapa? Karena dia melewati batas durasi waktu yang dipahami oleh manusia. Berapa banyak generasi yang dilewati untuk sampai kepada janji Allah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Itu contohnya. Yang berikut bahwa adanya penyataan-penyataan yang bersifat sejarah yang jauh di luar pengetahuan manusia. Misalnya tentang kejadian penciptaan. Penciptaan itu kan manusia tidak tahu sebelumnya. Penulisan kejadian itu terjadi di zaman Musa. Ya, jadi bagaimana mungkin Musa bisa mengetahui tentang apa yang ada di kejadian? Kalau bukan Allah sendiri yang hadir dalam menginspirasikan Musa, maka Musa tidak tahu apa yang terjadi sebelum dirinya. Ya. Yang berikut adalah adanya penyataan-penyataan yang mempunyai kuasa yang mengubahkan hidup manusia dari zaman ke zaman. Benar sekali bahwa Alkitab ini dipakai untuk dikhotbahkan dalam ibadah-ibadah setiap hari Minggu maupun ibadat-ibadat rumah tangga, ibadat pemuda, kaum bapak, kaum perempuan, KPI. Semua peribadatan itu memakai Alkitab yang sama. Nats yang sama dikhotbahkan oleh orang yang berbeda atau orang yang sama di waktu yang berbeda. Tetapi kebenaran itu tidak pernah habis maknanya. Penyataan-penyataan moral yang sangat tinggi dan luar biasa. Mengubah manusia dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Yang berikut bahwa adanya penyataan-penyataan yang berisi ajaran moral yang sangat tinggi. Yang juga diakui oleh agama-agama lain. Mahatma Gandhi mengakui kebenaran dari Alkitab. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Gus Dur yang mengakui bahwa doa orang Kristen luar biasa. Ada banyak orang-orang agama-agama lain yang mengakui ada kekuatan penyataan-penyataan ajaran moral yang tinggi di dalam kebenaran Yesus Kristus. Lalu yang berikut adanya kesatuan tema dan isi dari seluruh Alkitab. Meskipun ditulis oleh penulis-penulis yang mempunyai latar belakang berbeda dan hidup pada zaman yang sangat berbeda. Orang-orang yang tulis ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai pemungut cukai, ada yang seorang dokter, ada orang dari berbagai raja, nabi, ya. Orang-orang ini berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda keadaan, ya. Tetapi bisa dikumpulkan dalam kesatuan tema dan isi di dalam seluruh Alkitab. Jadi penulis terbanyak kitab suci itu adalah Alkitab karena ditulis dari berbagai keadaan dan berbagai pengalaman-pengalaman, inspirasi yang ada di dalam diri penulisnya dari kuasa Roh Kudus. Dan itu tidak bisa dipecahkan dengan kemampuan berpikir, kecuali kita mengakui dan percaya bahwa Allah berperkara, Allah hadir untuk memberkati manusia, memberikan inspirasi bagi manusia untuk menemukan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Yang berikut adalah bukti kelanggengan Alkitab. Meskipun sudah dilakukan usaha berkali-kali untuk memusnahkan, Alkitab punya tantangan. Manuskrip-manuskrip pernah ada upaya untuk menghancurkan atau menghilangkan Alkitab. Tapi Alkitab tidak bisa dimusnahkan. Firman itu tetap hidup dan terus ada. Sampai dengan saat ini kita pelajari. Dan terus menginspirasi kita untuk mengembangkan banyak hal. Yang berikut, bukti di dalam Alkitab. Bukti dalam Alkitab itu mulai dari Perjanjian Lama, bahwa Allah sendiri yang memberi perintah untuk menuliskannya. Nanti silakan dibaca nas-nas ini. Yang kedua, bahwa para penulis secara sadar memberikan otoritas terhadap tulisannya sebagai firman Tuhan. Demikian firman Tuhan itu tertulis dan nas-nasnya saya sudah tulis di sini. Lalu Perjanjian Baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Lama Yesus Kristus. Yesus Kristus mengakui apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Bahkan Kristus sendiri bahwa dia datang untuk menggenapi Taurat. Rasul Paulus juga mengutip apa yang ada di Perjanjian Lama. Rasul Petrus pun demikian, penulis kitab pun demikian. Itu ada bukti nas-nasnya, silakan dipelajari.
Lalu yang berikut adalah perjanjian baru. Di situ ada pengakuan dari penulis bahwa mereka menerima firman dari Tuhan. Dan perjanjian baru mengakui inspirasi Alkitab, perjanjian baru di dalam diri Yesus Kristus. Dan itu ada nas-nasnya, silakan dipelajari. Nah, berkaitan dengan data Alkitab atau bahan yang dipakai di dalam Alkitab. Bahan yang langsung dari Allah sendiri, yaitu 2 loh batu, itu peristiwa Ulangan 9 dan 10, yang diberikan dari tulisan tangan Allah sendiri tentang 10 firman diberikan kepada Musa. Itu tulisan yang dari Allah sendiri, tangan Allah sendiri. Lalu yang berikut ada bahan hasil penyelidikan, berkonsultasi dengan saksi mata, memakai saksi mata, menyelidiki, menyusun dalam buku-buku dipimpin Roh. Jadi itu ada kajian-kajian mendalam, ditulis secara luar biasa, sehingga bukan mengarang bebas, tetapi sesuatu yang faktawi. Alkitab itu adalah sesuatu fakta. Bisa dibuktikan, ada saksi mata, ada pelaku, ya, ada penyelidikan, ada penyusunan yang terus-menerus dilakukan, dipimpin oleh Roh. Sehingga fakta-fakta itu tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Kebenaran-kebenaran itu masih aktual sampai dengan masa kini. Dan itu menjadi pola orang Kristen, pola para teolog-teolog, pola orang-orang yang belajar tentang Alkitab, bahwa mereka harus menyelidiki Alkitab, melakukan penafsiran-penafsiran, menyelidiki hermeneutik, mengeksegesis, ya, menggali kebenaran-kebenaran dalam Alkitab, dan tidak sembarang menyampaikannya, tapi mendasarkan semua pada kajian-kajian yang berdasar dan sesuai dengan prinsip-prinsip kajian itu. Lalu yang berikut bahwa bahan nubuatan seperti 4 isi Alkitab adalah nubuatan dan sebagian sudah digenapkan. Jadi sebagian isi Alkitab itu sudah dimuatkan di dalam Yesus Kristus. Dan semua itu menunjukkan bahwa Alkitab itu fakta. Ditulis dalam fakta dan telah digenapi dan akan digenapi. Nah, bahan sejarah dicatat dan diteliti. Pengalaman dicatat oleh penulis. Jadi data, fakta, bahan itu dikaji secara metodologis dan diakui secara langkah-langkah keilmuan. Artinya bahwa Alkitab itu bukan sesuatu yang asing bagi manusia, tapi Allah mendaratkan itu di dalam kepentingan akal budi manusia dan logika manusia, sehingga iman dan logika itu berjalan dengan baik, berjalan sejajar untuk memahami Alkitab. Alkitab digali secara mendalam, tetapi iman kepada Allah tetap berjalan karena Roh Kudus yang mengubah, yang mengarahkan manusia dalam keteraturan untuk memahami tentang Allah. Yang berikut, langkah-langkah Roh Kudus menggerakkan penulis untuk menulis Alkitab. Ini penting untuk dipelajari. Yang pertama, bahwa Allah telah memilih dan menyediakan si penulis jauh sebelum ia menggerakkan si penulis untuk menulis Alkitab. Jadi rancangannya dirancang dalam metodologi Allah sendiri. Allah telah memilih dan menyediakan si penulis jauh sebelum ia menggerakkan si penulis untuk menulis Alkitab. Bahwa Allah tidak terbatas di sini. Itu membuktikan bahwa Allah bisa menjangkau manusia secara menyeluruh. Allah memilih si penulis sebelum ia dilahirkan. Ya. Di Yeremia dikatakan sebelum, ya, di dalam rahim Allah sudah memilih. Ya. Allah menempatkan mereka pada situasi keadaan sesuai dengan kedaulatannya. Dari situasi-situasi itu dibawa Allah dalam kedaulatannya untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi pengalaman-pengalaman yang menceritakan, yang membangun inspirasi bagi pemahaman iman, kebenaran manusia untuk memuliakan Allah. Allah kadang memilih orang yang mempunyai pengalaman langsung. Ya. Allah memilih orang yang mempunyai pengalaman langsung, seperti yang dialami di dalam Alkitab. Allah menggerakkan penulis juga untuk menyelidiki fakta-fakta terlebih dahulu. Ya. Penulisan semua ada dalam prosesnya. Yang berikut adalah menunggu waktu Allah. Allah menggerakkan penulis untuk berkhotbah terlebih dahulu lalu menuliskan. Itu yang terjadi pada Paulus. Roh Kudus dicurahkan kepada penulis untuk menyatakan firman-Nya secara langsung untuk ditulis. Paulus dan Petrus. Roh Kudus dicurahkan kepada penulis untuk menulis hal-hal yang sudah diketahuinya. Roh Kudus menggerakkan penulis
untuk menulis apa yang dikehendakinya. Ya, kita akan bahas tentang kanon Alkitab.